Tes on, tes on. Cek cok. Dulu cek oke deh. Tes oke obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh, ketemu lagi di Chris Nice Channel dalam acara ospek obrolan seputar pekerjaan. ini seputar atau sekitar nih? Seputar dan sekitaran Oh, iya, sama. benar. Jadi sekitaran Jakarta, seputaran Jakarta. Oke, itu kata kerjanya aja deh. Oke, siap. Nih baru-baru ada komplain nih. Oke, langsung aja kita kenalan dulu. Sama siapa nih kita nih? Saya Sutrisno, dipanggil Trisno. Sutrisno dipanggil Trisno. Umur lah kalau boleh tahu umur. Umur 88, Umur 88. lahiran 1988. 1988. Berarti 32 tahun. 32 tahun. Ya, 32 tahun. Kira-kira gitu kurang lebih, beda sejam, beda sehari mungkin tambahnya lain. Iya. Bonus. Sekarang sibuk apa nih? Masa pandemi gini banyak kesibukan sebenarnya. Yang lain banyak nganggur, kita banyak kesibukan. Sebenarnya sih fokus nganggur. Oh, fokus nganggur. Fokus nganggur. Sibuk nganggur. Tapi, udah mulai sih aktivitas. Dari masa pandemi juga banyak hikmahnya. Heeh. Kita coba improve beberapa pekerjaan yang tadinya nggak coba. Ya seperti mungkin Pak Kris ya, Heeh. yang tadinya fokus di proses belajar mengajar, Heeh. sekarang jadi merambah aktif kembali di YouTuber. Nah, Eh. tapi saya lebih ke di bidang dunia jasa aja sih. Oh, yang biasa. Oke, itu kesibukan sekarang. Sebelum-sebelumnya sudah pernah bekerja di tempat lainnya atau kesibukan lainnya kan? Sudah. 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 Oke. Mulai bekerja itu kapan? Mungkin dari kecil atau mulai bekerja lah. Terserah mau dari kerja sekolah sampingan. saya udah mulai mencoba aktif bekerja sih sebenarnya, cuma memang Sekolah itu SD, SMP, SMA. STM. Oh, STM. STM dari itu kan pulang jam 2, saya dari jam 2 sampai jam 4 itu awalnya sih memang pengen belajar untuk kayak misalnya di bengkel las kan. Saya awalnya memang pengen menekuni pengelasan itu. Iya. Cuma karena di situ ya udah belajar, di samping itu dapat duit sih. Iya. Itu plusnya. Itu dibayar 1 jam itu 2.500. Jadi kalau zaman tahun 2015 saya satu hari itu bisa dapat 20.000. Satu hari itu masih sekolah. Masih sekolah. Sambil sekolah ya. Jadi kos-kosan masih 30.000. kos-kosan masih. Itu daerah mana itu? Dari Kebumen. Daerah Kebumen. Tahun Jadi, 2003 2007 itu. masih 2003 sampai 2007 di STM kalau sambil sekarang udah 300.000. sekarang udah 300.000. Itu dulu STM-nya di mana dulu STM-nya? STMK di STM-nya. SMK Maarif 1 Kebumen. SMK Ma'arif 1 Kebumen. Ngambil jurusan Teknik mekanik otomotif. Sebenarnya malu sih kalau saya diceritakan kalau Iya. basicnya orang teknik, tapi kalau dibilang usaha yang ditekuni lebih memang bertolak belakang. ya memang gitu. Tanya-tanya. Kadang-kadang pendidikan belum menentu karir. Betul. Ya itu. Jadi Ini sih yang perlu saya kasih tahu buat teman-teman nyebutnya apa? Teman-teman ya, Chris Noise. pokoknya Chris Noise, siapa Chris Noise. penonton dah Jadi terserah. kalau kalian pengen lulus mencoba mau naik dari SMP ya, lulus SMP pengen melanjutkan ke SMK, coba kenali diri dulu. Jati dirinya di mana, karakter kita lebih passionnya di mana. Jadi intinya sih lebih pengenalan gini, lu lebih suka ketemu sama orang Iya. atau ketemu bermain dengan data. Oh, gitu. Jadi itu mempengaruhi banget. Kayak saya termasuk orang yang memang sebelum salah jurusan atau korban tren. Tren, iya betul. Di tahun 2003 itu otomotif lagi booming. Jadi pas waktu itu keren aja kalau Iya. kita ambil jurusan itu. Oh, jadi Seandainya saya tahu, kita flashback lagi, saya nggak mau ambil itu. Jadi Mungkin gali dulu marketing, potensi. sales gitu. Mungkin itu lebih on the track daripada karakter saya. oke. Tapi itu ya tetap kita pakai sih, cuma memang sebagai knowledge aja. Ya, knowledge. Ya, itu ya tadi SMA sudah sambil ya sambil kerja lah buat nambah-nambah uang jajan, bantu orang tua. Lulus SMP bukan SMA, SMK ya, SMK Ma'arif ya. SMK Ma'arif. Lulus dari SMK ke dunia kerja atau kuliah dulu? Kerja dulu. Itu di mana itu di mana? Kerja itu karena kita lulusan otomotif. Jadi referensi perusahaan-perusahaan yang mau hire saya juga kebanyakan dari orang tua, karena memang di sekolah kami coba diarahkan kan. Ada diarahin beberapa lah. perusahaan yang memang
oh kamu bisa lamar di sini Oh dan iya, beberapa biar kita perusahaan kerjasama lah, Oh, bermitra, betul, bermitra. Nah di situ saya langsung diterima di bengkel di daerah Bekasi. Bengkel Di daerah bengkel Bekasi. Ya selama 3 bulan itu saya mulai mengalami agak sedikit penyiksaan yang kok gini ya di dunia kerja, memang nggak pernah saya bayangin. Karena orang kampung ya, kita ngeliat mobil aja jarang, Iya. suruh bongkar pasang mobil, terus kalau tiap hari ketemu oli, tiap kotor-kotor kok nggak nyam. Nah selama 3 bulan itu kebetulan Lebaran, emang langsung karyawan tetap ya. Jadi saya nggak perpanjang. Jadi saya habis Lebaran saya pamit, coba untuk di Cuma pabrik. dapat 3 bulan lah. Dapat 3 bulan. 3 bulan. Tapi ada itulah 3 bulan pasti ada lah pengalaman suka dukanya lah. Kalau sukanya tentu banyak banget ya kita tambah teman tentunya ya. Iya. Banyak teman, tapi kalau misalnya ditanya sukanya, saya di situ udah banyak dapat mes, dapat uang harian, dapat gaji juga. Berapa tuh harian? Harian pas waktu itu 25.000, Gaji? gaji 7,5. Gaji 750, 2,5. Kira-kira berapa total tuh? Kita bisa 2,5-an Ya 2,5 juta lah, 2,5 juta per bulan kotor. Tapi yang udah utama dapat dapat mes mes. aja sih, ya. Utama dapat mes. Banyak Itu. juga lemburannya sih sebenarnya. Nah, lemburan. Cuman kadang-kadang karena memang saya nggak terlalu nyaman, jarang ambil lemburan. Ya. Ya memang kerja itu harus nyaman intinya. Pas waktu itu saya pede juga sih sebenarnya. Wah banyak perusahaan yang mau hire saya kok. Jadi nggak pikir panjang tadinya. Iya. Yang penting Jadi, kerja dulu. intinya pas waktu dari kampung ya pasti Iya. harus ke Jakarta atau dulu di Bekasi. Saya semaksimalnya jangan sampai nganggur sih, itu perantauan prinsipnya kan gitu. Iya. Jangan sampai makan nyusahin orang, tinggal nggak dapet tempat gitu sih. Sip. Oke, ya gini deh suasana rame, namanya kita di pinggir jalan. Nah, itulah Tapi tidak serunya. mengurangi aktivitas kita. Ya, itulah serunya. Itulah. Rokok lu bro, rokok boleh, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Takut mencontohkan. Kalau soal contoh ya tinggal dia Iya, yang nilai tinggal sendiri. bisa ambil atau Nah. tidak ya. Mm-mm. Hmm. Jadi tidak menyarankan, juga tidak melarang lah, terserah Nah, deh. kalau itu kan tadi sukanya ya, tapi kalau ngomong dukanya itu kembali ke lebih ke karakter saya sih. Saya tidak nyaman berhadapan dengan benda yang tadi saya bilang. Kita sebenarnya saya lebih cocok ketemu sama orang daripada hubungan dengan data, atau misalnya indoor outdoor gitu kan. Ya itu saya lebih ke outdoor sebenarnya. Jadi kalau Oke. tinggal di kantor memang sesuatu yang ya mungkin agak butuh belajar lagi lah untuk itu. Lanjut, 3 bulan dapat setelah di pabrik otomotif, bengkel di otomotif, bengkel. di bengkel otomotif, mobil, motor, mobil. di bengkel mobil, selama 3 bulan keluar, terus lanjut kerja di mana lagi tuh? Langsung dari Bekasi ke ujung timur, saya ke ujung barat, ke Tangerang. Tangerang pas kebetulan karena memang itu PT yang saya dulu PKL di situ, saya mesti punya referensi untuk menampung ya. Akhirnya saya ke sono, nunggu beberapa minggu, saya langsung panggil dan bekerja, langsung taken kontrak. Dan di situ memang lewat yayasan ya, saya harusnya pertama training 6 bulan. 6 bulan terus diperpanjang sampai 1 tahun, harusnya 2 tahun saya nggak ambil. Iya. Dan saya lebih ya itu kembali lagi di pabrik itu hampir, kalau kita ngomong suka dukanya ya, kembali kalau sukanya sih memang itu perusahaan Jepang ya, sangat terjamin dari sholatnya, terus makanannya itu catering sudah terjamin. Terus kalau suplemen kayak susu, Tenggo. Jadi ada coffee breaknya lah. Oh iya. Per jam, berapa jam itu ada Kalau coffee shift break? 1 itu jam 10 kita udah disediain susu. gitu kan. Jadi Udah siap buat dilaci nambah lokal nutrisi, kita, ya, itu. nambah nutrisi ya, biar nggak gampang sakit. Iya, kalau gitu. kalau malam lebih ke kayak sebutin merek nggak apa-apa. Boleh, Susu terserah. Ultra Susu gitu Ultra, kan, terus iya. Power Tenggo. Terus kalau hari Sabtu kita dapat susu kaleng gitu kan. Susu Jadi bendera gitu. mau sebut merek terserah ya, penting tidak Syukur menjelek-jelekan. endorse ya nanti ya. Ya, itu bonus lah. Tadi Satu itu sukanya itu, dukanya itu tadi balik lagi tuh, dukanya Lebih ke karakter lagi, kembali lagi saya tuh kayak orang nggak ada memang tidak passionnya nyaman. gitu, nggak nyaman. Saya satu tahun ini saya kebetulan di bagian QC ya. QC itu apa tuh QC itu? Quality control. Oh, Jadi quality tiap hari control. bagian ngecek dari ukurannya, platingnya, bentuknya, itu saya harus secara detail itu hampir saya
1 jam itu ke kamar mandi, ngantuk. Oh, ngantuk. Nanti cuci muka lagi. Nah selama 1 tahun saya dengan rutinitas itu yang menurut saya kok Bosan. jenuh, bener-bener jenuh banget. Tapi memang kalau di samping tadi yang saya ceritakan tadi, sukanya itu banyak banget emang. Di Wah. samping perusahaan Jepang. Oke, ada Bisa. ada telepon dulu ya. Nah, Oke, lanjut. Tadi setelah ada telepon bisnis ya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, ya gitu Pak, belum sibuk. setia menunggu kok. Buat Bang Kris setia menunggu. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah sampai mana nih obrolan kita Sampai yang di perusahaan pabrik yang Tangerang ya. di Tangerang ya, yang di Tangerang. Di bengkel otomotif di Tangerang. Spare part. Spare part itu bagian quality control. Betul. Bagian quality control yang harus mengontrol bagaimana kualitas barang itu bisa dipasarkan. Betul. Harus lewat situ dulu ya. Iya, sebelum itu hampir ke finishing ya, sebelum packing itu quality control itu memang ya pengelompokan ya, benar-benar. Jadi ini good sama no good gitu. Jadi saya pernah suatu ketika kejadian itu dari barang kan misalnya kayak baut aja contoh kecil baut ya. Itu dari sekian ribu saya ada satu yang no good disebutnya, kalau yang jelek itu no good, itu saya harus ngulang sortir lagi, ketemu 8 biji. Itu memang penyakit, seharusnya kan memang Ya itu no fungsi. zero ya. Ya, bahwa itu udah pasti fungsi sebagai yang bekerja di bidang di quality control ya. Kalau misalnya petugas atau pekerja yang di quality controlnya kurang teliti ya. Ya tadi ada yang di pasar, udah ke pasar kalau gagal itu nanti jatuhnya. Ya mungkin itu. Ya. Ya itu, jadi kejadian itu memang ya memaksa saya harus ya gimana caranya biar sedetail mungkin, seteliti mungkin. Ya walaupun kembali lagi ke karakter ya, memang saya orangnya enggak detail, tapi ya dipaksakan akhirnya jadi habit dan setitik ya ngalir terus ya. Memang tapi pada suatu titik memang nggak bisa dipaksakan kalau misalnya bukan di passionnya. Oh, jadi dari passion dari dari jati diri sendiri tadi itu nyaman. Orang di tempat dan tepat Ya, itu memang nggak cuma bisa jalan, dari segi karir pun nggak cuma bisa jalan tapi bisa lari. Itu memang buat teman-teman adik-adik semuanya, kenali dulu aja sebelum ngambil jurusan atau apalagi sampai ke kuliah. Nah ini sangat menentukan sebenarnya. Ketika kita paham dengan jati diri kita, lagi-lagi bukan lagi gaji jadi prioritas, di situ kita nyaman atau tidak. Karena kalau misalnya kita di tempat yang nyaman, secara karir pun nggak cuma tadi bilang jalan tapi lari. Itu yang nanti saya akan ketemu di satu titik yang saya kebetulan ketemu di orang mentor yang tepat, di tempat yang tepat, dan kebetulan itu passion saya. Itu dapat berapa? Saya lama? 1 tahun. Harusnya saya perpanjang tapi saya nggak ambil, itu memang agak aneh. Nah agak aneh. Nah dan setelah itu ya ini baru saya ngerasain merantau nganggur itu berapa? Dari saya sempat nganggur. Ya sangat pede ya, pede keluar dari PT Highlight, saya nggak perpanjang, akhirnya saya masuk lagi nih, anehnya masuk lagi. Karena dalam keadaan saya 2 minggu nganggur itu udah, wah ini jangan sampai kan. Kita orang perantauan yang semua serba bayar di perantauan diusahakan. Nah saya masuk di bengkel itu di Bandengan. Nah itu mah anehnya kebetulan dengan sertifikat dan referensi yang saya punya, saya langsung bukan lagi keneh, itu langsung teknisi. Nah itu malah 2 minggu saya langsung mental. Kenapa? Karena saya nggak, kalau orang sesuai passion mungkin tantangan ya, tapi itu kalau misalnya saya nggak nyaman, kalau sesuai bidang mungkin kalau dilihat dari pendidikan saya sesuai bidang, tapi kalau passion lagi-lagi kayak kita dapat penyakit ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita misalnya dengan kasus mobil turun mesin, itu kalau misalnya sesuai passion, saya nggak tahu pun cari tahu dan gimana cara untuk menyelesaikan itu. Cuma karena memang itu mungkin bukan passion saya atau rezeki saya, akhirnya saya nyerah di situ. Baik lagi passion. Bukan nyerah ya, cuma memang mencari kenyamanan atau mencari kesesuaian hati. Tadi bukan sekali nyerah ya, bukan nyerah wah, tapi memang nggak sesuai aja. Nah, itu dapat berapa bulan tuh yang di mana tadi? Bandengan. 2 minggu. Oh iya 2 minggu. Itu pokoknya karir saya yang paling cepat lulus. Karena nggak sesuai passion. Bukan masalah gaji, kalau gaji justru itu mungkin di antara saya pertama masuk paling gede. Berapa? Karena langsung tawar menawar itu tahun 2009
mungkin ya 2009. 2009 saya lupa, tapi di antara 2009 ya itu saya udah sampai ke 3,5 MR ya? setengah. Pas waktu itu kayaknya belum deh 1,2 kayaknya. Itu udah tawar menawar. Jadi tawar-menawar. beberapa kalau misalnya kamu uji itu juga ada beberapa misalnya ke kinerja, terus ke ada job-job yang memang kayak misalnya turun mesin itu ada ongkosnya dibagi gitu. Oh gitu. Jasanya itu masih dapat. Masih dapat jasa, uang tambahan dari jasa tuh ya. Di luar gaji. Oke, gitu. 2 minggu setelah dari itu keluar kerja di mana lagi? 2 minggu saya nganggur serabutan malah ini pokoknya intinya saya itu kalau dalam secara kerja tetap sih saya nggak punya. Selama 2 bulan itu saya pernah ngikut bapak ya, kebetulan bapak itu kan bangunan. Saya ngikut tapi ambil kerjaan yang indoor. Indoor. Kayak ngecat, saya mau tuh benerin masak pintu. Kenapa? Kalau outdoor panas. Saya lebih ke indoor aja. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa saya ya udahlah, saya yang penting dapat uang makan, saya makan tiap hari maupun saya nggak mau ikut bapak tapi tetap saya hitungannya kerja gitu. Hitungan kerja ya, tetap profesional nih walaupun walaupun nggak pernah dapat gaji. Yang penting gue dapat uang jajan aja. Iya, uang jajan. Itu sih nggak hitungan minggu ya, paling berapa hari gitu. Berapa hari? Setiap ada kerjaan di dalam aja. Oh gitu. Itu selama 2 bulan itu lain dalam-dalam lah. saya pernah juga dikerja di perusahaan air minum isi ulang gitu, saya juga pernah itu 1 bulan dipecat. 1 bulan dipecat. Itu kenapa itu? Kalau diceritain lucu ya, saya itu 1 minggu udah salah bon ngirim gitu misalnya, salah bon 1 minggu kemudian mecahin galon, ada banyak. Lebih banyak dari kesalahan sendiri ya. Kerjaan itu kalau gaji pahit. Saya gaji 3.500.000, saya langsung gaji 150. Buat kita kan dikit ya, boleh tinggal dikit ya. 1 bulan itu 150, uang makan 15.000. Itu biar gak nganggur aja sih. Biar gak nganggur, gitu. Nah setelah itu baru menemukan ketemu teman saudara ya, itu di restoran. Ini baru mulai saya ketemu sama passion saya. Menarik nih kalau diceritain. Saya lupa tahun restoran berapa. Apa itu? Restoran seafood tradisional. Seafood Itu di tradisional. Sunter. Di Sunter. Namanya Pondok Putri. Pondok Putri. Di Pondok Sunter. Putri itu ada di seberang Superindo kalau dulu. Saya berjalan 6 bulan itu bukan karena saya bosen. Iya. Tapi karena memang perusahaan itu tutup. Oh tutup. Tapi karena mungkin saya berpotensi gitu kan, dianggapnya kan beberapa saya berkontribusi banget sama perusahaan itu, akhirnya sama bos dikenalkan dengan perusahaan yang ini baru ibaratnya awal karir lah saya anggap. Awal karir saya itu di perusahaan PT Dapur Solo Society, ini baru karir saya. PT Dapur Solo. Iya, kuliner juga. Kuliner juga. Restoran. Restoran. Itu catering dan restoran gitu. Itu daerah mana tuh? Daerah Sunter juga. Oh, daerah Sunter. Seberang Sunter Mall itu di Ruko Paradista 2 di situ kantornya. Nah dari situ di tahun 2008 akhir kalau nggak salah itu saya baru 3 bulan di situ saya langsung dapat istri yaitu. Jadi kerja dapat istri apa? Sebenarnya enggak sih. Jadi dapat istri itu secara sah. Iya. Sah, saya langsung dapat istri. Kerja digaji istri gitu. Bonus kan. Iya bonus. Nah di situ kebetulan di situ karena memang saya udah nyaman ya di restoran itu, saya lebih berinteraksi sama orang kan. Kebetulan sebagai frontline di waiter lah gitu kan. Saya ketemu banyak orang, saya ibaratnya ketemu orang pelayanan dan itu basa-basi saya senang gitu kan. Jadi di situ baru udah makin nyaman-nyamannya perusahaan tutup. Perusahaan tutup lagi. Nanti mungkin memang jalannya saya diarahin ke PT Dapur Solo tadi. Nah Dapur Solo di situ baru saya dari operasional terakhir itu sampai front office. Jadi di office-nya. Jadi perusahaan 3 cabang terakhir saya keluar itu tahun 2017. 9 tahun, hampir 10 tahun saya kerja di situ, itu saya di GA. Nah, kalau GA itu General Affair. Apa? General Affair. Affair. Jadi nah, affair itu kayak kegiatan lebih ke general umum ya. General umum ya. Jadi saya di situ kalau ngomong dari pekerjaan itu tidak ada di pendidikan manapun. Kalau referensi kemana itu nggak ada di pendidikan. Makanya dari situ benar-benar start mulai. Saya belajar dengan beberapa komunitas, saya di situ kuliah sekolah lagi gitu kan, beberapa kursus saya ikutin, ya memang kebetulan memang biaya di cover gitu kan, seminar saya dari situ memang
betul ketemu mentor, kamu tuh lebih cocoknya di sini, kamu lebih arah ke sini. Jadi GA itu lebih ke arah penghitungan aset, pembelian aset, perawatan aset sampai ke pergantian. Jadi kalau misalnya beli, perawatan sampai pergantian gitu. Jadi lebih ke arah aset dari harga 0 rupiah sampai yang miliaran. Itu sampai misalnya pembukaan outlet baru saya dilibatkan, itu pembelian outlet baru saya dilibatkan. Semua yang sifatnya umum itu semua di divisi saya. Kalau tadi awal ya di dapur Solo tuh, dapur Solo. Kan awalnya tadi di frontline. Itu gaji berapa tuh? Kalau di perusahaan yang Pondok Putri itu pertama masuk 750. Cuma selama 6 bulan cuma naik sekali, itu cuma 800. Naik 50.000. Tapi ada tambahannya? Tambahan kalau dibilang nggak ada lah ya, paling berapa juga gitu kan. Okay. Ada dibagi juga sama yang lain gitu kan. Lebih nggak ada lah ya gitu. Tapi memang lagi-lagi passion ya. Kalau ngomong downgrade banget kan. Dari pertama saya dengan perusahaan yang sudah settle gitu kan. PT yang sudah worth it gitu. Harusnya kalau saya milihkan pekerjaan mungkin itu bukan pilihan. Itu harus pilihan yang bodoh sebenarnya. Kalau orang bilang itu ya kalau orang luar lah. Cuman sesuai passion kan ini. Iya, mungkin terlalu idealis juga karena saya kalau udah gak nyaman. Idealis boleh, cuma jangan apatis. Oh iya, apatis ini. Ya pokoknya. Iya. Ya, itu di situ. Jadi ilmu-ilmu itu boleh dari mana aja, kita punya idealisme sendiri gitu, ibarat kata gitu ya kan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya di PT Dapur Solusi Jati saya tuh banyak belajar hal dan banyak menempati posisi-posisi yang hampir semua divisi saya udah gitu. Gitu. Karena memang itu enaknya ya buat teman-teman semuanya, apa sih yang membuat kita memilih perusahaan kecil dan apa sih ya pertimbangan kita untuk menerima perusahaan besar. Kalau di perusahaan kecil kita bisa banyak belajar hal. Semua divisi kita karena ruang lingkupnya gitu-gitu aja ya, kita bisa belajar banyak hal. Oh, divisi ini misalnya tentang produksi seperti apa, pelayanan seperti apa, terus proses pergudangan penyimpanan itu seperti apa, atau mungkin di office-nya accounting seperti apa, financial berkata purchasing seperti apa, HR-nya seperti apa, KPGA itu yang kayak gimana, sales marketing. Nah di situ enaknya kalau perusahaan kecil kita bisa banyak belajar hal. Nah tapi kalau perusahaan besar mungkin secara gaji oke. Ya sesuai dengan ekspektasi kita ya, sesuai harapan kita. Tapi kita tidak bisa belajar hal. Kalau misalnya keluar dari situ kita enggak, ya mungkin kalau misalnya lu kerja di bengkel gitu. Kalau nggak buku usaha bengkel lu nggak bisa kerja apa-apa. Atau di pabrik di bagian tertentu udah monoton gitu, nggak ada jenjang karir. Setelah keluar sih kalau saya mikirnya setelah keluar lu nggak bisa dapat apa-apa. Lah 10 tahun di dapur Solo. Sekarang dari dapur Solo. Setelah dapur Solo, nah ini awal karir dapat awal karirnya. Kalau kayak gini, istilah saya nyebut buat diri saya sendiri ya, terserah buat yang lain. Kalau di zona kerja saya profesional. Karena saya dianggap udah mapan ya, kalau secara pekerjaan saya udah profesional. Tapi ini saya mencoba untuk yang sesuatu yang membuat saya amatir, yaitu beranjak ke dunia bisnis. Dunia bisnis, hal baru tapi dunia bisnis. Amit by beginner banget lah, amatir. Nah ini ada sampai sekarang. Dari tahun berapa itu? 2017 akhir sampai sekarang. 3 tahun ya, terjun dunia bisnis. Dunia bisnis ini bisnis apa ini? Gini, karena pertimbangan saya keluar dari itu kan kayak alumni ya. Saya sekolah kerja itu kan seperti kayak kita belajar di situ. Kalau berasa sudah mampu, kenapa saya nggak coba sendiri? Gitu. Awalnya saya pakai sistem teori itu. Wah, saya udah di operasional sudah, di manajemen saya pelajari, di marketing saya ketahui. Terus pengelolaannya menurut saya ilmunya udah mapan. Nah ini buat teman-teman semua, ini kasih tahu juga. Saya kerja di dunia kuliner, tapi giliran usaha kuliner nggak jadi. Saya gagal. Itu soal rezeki itu mah. Jadi ya, mungkin dibilang gagal sih belum bukan lah. Emang belum rezekinya di situ. Jadi kalau soal rezeki kan memang orang bisa tiru lah usaha orang, cuma rezeki nggak bisa ditiru. Berkatan gitu. Kadang-kadang memang betul. Kadang-kadang
kita copy paste nih, tapi kalau tanpa menyesuaikan adaptasinya dengan dunia kerja, ternyata ngatur karyawan, mikirin gaji karyawan itu pusing gitu. Iya. Apalagi kalau dompetnya safety budgetnya cekak, udahlah. Jadi kita belajar banyak hal itu tentang dunia usaha di situ. Jadi akhirnya karena memang usaha itu gagal, Jadi bisnis kuliner gagal. gagal. Nah, akhirnya ada nitip Gagal bener-bener gagal atau berhenti dulu gitu. Kalau dibilang kalau kuliner saya gagal. Gagal. Dalam arti belum sampai saat ini melanjutkan kembali. Oh, udah nggak ngelanjutin. Jadi gagal lah ya. Gagal ya. Tapi ada hikmah yang bisa saya ambil. Ayo. Hikmahnya itu karena supaya punya pengalaman di dunia perpajakan, di bidang legal. Nah akhirnya saya usaha yang nggak pakai modal apa sih? Usaha nggak pakai modal. Nah itu karena saya di saat sudah di bawah gitu nggak kan. pakai modal dari segi materi ya. Iya, Cuma kan kalau itu kan bengkul kita pun modal, Iya. jalan itu udah Kalau modal orang badan lah. Modal apa sih? Ya Yang modal paling, dengkul. image-nya itu konotasinya tuh pasti materi. Iya. Nah itu saya pas itu memang bener-bener nggak punya modal, akhirnya ya udah di bidang jasa. Oh gitu, di bidang jasa. Di Jasa bidang apa tuh? Pertama kalau misalnya karena passion ya, kembali lagi ke passion sama referensi saya itu misalnya orang misalnya pembuatan CV, pembuatan PT, Biro jasa. lebih ke situ, Oh, lebih oke. ke situ, atau mungkin perpajakan dari pajak kendaraan sampai perkantoran. Dan ada beberapa perusahaan yang secara MOU gitu kan kita udah kerjasama untuk menghandle legalitasnya. Dulu lagi terjun ke bisnis sendiri. Dulu bisnis kulinernya itu namanya apa dulu tuh yang gagal itu? Kalau itu masih ke gini, lebih ke rumah makan ahlinya pedas. Ahlinya pedas. Ahlinya pedas. Jadi dari mulai itu ahlinya pedas kan kuliner tuh. Iya. Dari menu masakan atau itu dari sendiri atau orang lain yang masak atau gimana? Ini sih ya, karena ini benar-benar ini cerita menarik karena memang secara manajemen, secara controlling mungkin saya punya, tapi kelemahan saya mungkin buat teman-teman nih kalau misalnya saya punya 9 tahun referensi di kuliner, tapi saya nggak bisa masak. Iya. Ya karena Karena bukan memang nggak diproduksi. Iya, nggak diproduksi. Tapi kalau untuk quality control saya bisa bedain ini barang yang layak jual sama yang layak jual. Oh gitu. Enak gak enak saya bisa, tapi kalau untuk produksi sendiri saya nggak bisa. Dan disitulah mungkin kelemahannya karena jadi gini mungkin kenapa mungkin itu faktor lain ya. Kalau yang gua nangkep nih, ketika kita di dunia bisnis kuliner kita pakai lidah sendiri bro, karena kan kita nganggap enaknya lidah sendiri yang bikin agak susah nilai jualnya nih. Menurut kita enak belum tentu lidah orang enak. Oh iya, untuk lidah umum, selera umum ya. Nah, jadi gitu. Itu Mungkin. pertama, kedua memang ya ini perlu saya ceritakan juga sih. Sebenarnya kalau ngomong pemasaran itu memang beberapa bulan kita udah achieve sesuai target lah. Sesuai target. Cuma karena perusahaan baru saya nggak berani bayar karyawan yang banyak, akhirnya karena kongsi ya itu yang mas itu saya kongsi, jadi kerjasama secara tempat saya sewa, kerjasama. Nah akhirnya koki-koki itu di hire sama yang punya. Oh gitu. Pick. Ya, pokoknya Itu gitu deh. pengalaman ya, Nah. karena kita percaya sama orang boleh, padahal itu saudara ya. Iya. Saudara itu ya, tapi kalau urusan bisnis memang harus iya spekulasinya duit itu mah nggak ada harus temennya. Balik kata begitu. Oke, cuma bisa berteman pakai duit. Iya bener kan? benar-benar. Nah, ya itulah memang bahasa itunya. Iya. Tadi di bisnis kuliner, di biro jasa. Nah, biro jasanya apa gitu? 4 sekawan. 4 sekawan. Saya beberapa 4 owner ya. 4 owner. Jadi berjalan karena ada beberapa tempat yang memang saya cover ya. Jadi Wonosobo, terus Jakarta, Jabodetabek. Oh, jadi bukan di Jabodetabek doang nih, udah Enggak. di luar daerah. Iya, karena kebetulan saya merambah ke daerah kan. Oh, gitu. Karena banyak ya misalnya kendaraan plat DKI gitu kan, tapi pengen tetap berkendara pindah. di sono. Nah, kita bantu dan di sono kita buka cabang. Oh, gitu. Itu dapat berapa lama tuh? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih biro jasa 4 sekawan. Memang tidak dihandle oleh saya. Oh, tidak udah. Jadi Oh, saya secara berarti kontrol. udah high lah posisinya, udah Kecuali mantau memang doang. kalau untuk legalitas ya, legalitas masih saya. Oh, gitu. Karena memang itu kadang-kadang berhubungan dengan orang itu yang tidak bisa digantikan.
itu omset ya kalau kita bicara. Kalau yang di biro yang di mana tadi, kuliner berani pedas ya, apa ahlinya pedas itu omset per bulan waktu itu berapa gitu? Itu kalau per bulan ya Omset di aja, bawah omset. 10 sih. Di bawah 10 itu omset ya. Omset ya lumayan lah, tapi ya tadi balik lagi mungkin ketidakpuasan nilai gaji atau itu ya, itu jadi ya pertimbangan lain kenapa ditutupnya itu. Ya gitu. Terus biro jasa ya sampai sekarang nih omset per bulannya. Kalau omset secara perusahaan yang sudah MU yang ibaratnya udah pasti ya, karena itu kita nggak bisa takar sebenarnya. Iya. Karena Itu nggak fluktuatif bisa emang. takar. Omset itu kan tergantung orang yang mau ngurus kan. Tergantung marketnya juga. Marketnya. Karena kebetulan saya nggak yang terjun langsung untuk berjasa, itu ibarat kata saya terima bersih. Jadi memang kalau yang perusahaan kayak SIUP, NPU, BPJS itu masih 3 perusahaan yang memang masih bekerja sama kita. Iya, bersama. Ini kebetulan anak online sih, jadi kita 6 bulan sekali. Kalau dulu tiap tahun ya, tiap tahun saya dapat job gitu di beberapa perusahaan. Tapi kalau sekarang sudah semua online, ya kita kadang-kadang udah satu proses awal aja. Setelah itu kita registrasi semua administrasi kita beresin, akhirnya mereka lebih memilih jual putus. Jual putus. So, Karena udah zaman online ya. Iya, resmi itu semua serba online lah. Iya. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Ngomong omset ya 1 bulan 500.000 minimal gitu kan. Pernah sampai 10 juta 1 bulan, itu udah bersih. Udah bersih. Dari 500.000 Ya, pokoknya itu sekosong-kosong itu. Tapi itu karena ada kontraknya aja kali ya sama yang ini. Iya, kalau kontrak itu kita kadang-kadang ada yang on call itu kita memang kunjungan nggak setiap hari. Ada perusahaan yang memang kadang-kadang sebulan, 2 bulan gitu kan, itu kayak kunjungan. Tapi kalau misalnya on call ya baik kasus. Kadang-kadang kayak pajak reklamo tiba-tiba ada institusi yang wah ini legalitasnya ini saya harus ketemu sama saya ya. Saya harus datang. Gitu. Sampai sekarang nih. Tapi denger-denger kan kayaknya lagi di bidang lain juga nih. Oh iya. Perumahan itu gimana itu tuh? Denger-denger nih. Ya, Perumahan apa itu? Perumahan atau apa nggak tahu. Ya, konsepnya sih satu tempat untuk bersama. Kalau perusahaan besar itu kayak punya perusahaan besar kita, dia ada satu pemilik, mall ada, apartemen ada, terus bank ada, ini dalam satu milik. Nah, cuma kita memang skop kecilnya. Ini kecil dalam jangkauan atau memang lahan? Areanya. Jadi untuk saat ini hanya mengelola 6 ruko, dibagi 4 ruko yang single, 2 ruko yang gandeng. Jadi beberapa ukurannya beda. Klaster apa? Bisa bilang klaster nggak? Nggak bisa juga sih. Nggak bisa. Area lah. Area ya. Oh, Karena area. kalau teman-teman pengen cek itu area 198 Bekasi. Area yang saya kelola. 198 Bekasi. Betul. Kita di Google aja keyword area 198 Bekasi itu satu area ada beberapa usaha. Jadi usaha di depan itu kita untuk ada ruko, di situ ada kedai kopi, ada barbershop, ada tour travel, ada dealer, ada parfum, ada jual baju juga, ada sebab, ada senamnya juga, dan ada untuk khusus Jadi perkantoran. di depan itu pertokoan dan perkantoran. Di sampingnya ada food court. Samping food court. Nah ini yang memang Di lagi area saya 198 Bekasi. Nah dari food court ini yang memang saya nggak kembali, mungkin bukan terjun langsung ya, karena saya sebagai konsultan aja di situ. Konsultan. Jadi kalau UMKM ini saya gawangi. Iya. Jadi saya ajarin UMKM itu yang sering jadi kendala itu di UMKM adalah manajemennya. Oh, manajemen. Ya, Ini yang masa coba Jadi rapiin. bahasa ini ya. Administrasi. Manajemen tukang sayur lah. Kalau bahasa ininya lah. Mereka itu kadang-kadang kayak kita aja kalau di awal-awal bisnis itu masih mencampur antara uang usaha dengan uang pribadi. Oh iya gitu. Saya lebih pakai kamu pisahin, dan setiap hari kamu udah nggak bisa pakai itu uang, anggaplah kamu kerja juga sama diri lu sendiri. Akhirnya kalau misalnya kamu uang makan 50.000 ya ambil 50.000, sisanya jadi omset. Jadi omset gitu. Kalau itu gue nggak belum awang-awang dah. Maksudnya ini di next season cerita, ya. mungkin yang mengerti. Nah di belakang itu ada 21 kontrakan. 21 kontrakan. Kamar, 20 kamar.
Itu berapa luasnya tuh sekamar? Satu kamar itu ukuran kalau misalnya 3 petak yaitu 3 meter kali 8. 3 meter kali 8 itu itu 3 dalam satu petak. kamar. Dalam- Kalau yang bawah harganya 850, kalau yang atas harganya 800. itu Jadi 850 harga itu per bulan. kontrakan. Oh, per bulan. Kontrakannya. Ya, Kalau untuk ruko di 20 sampai harga 2. kontrakan per bulan itu ya. Ah. Oh iya. Bener. Nah, ini yang Tapi murah tahunan bisa, tahunan bisa. bisa. Oh, bisa. Lebih murah. Lebih murah ya pastilah Lebih kalau murah. masa ya nggak dapat bonus. Betul. Kita kasih harga spesial. Pak. Tapi enakan mana nih? Hmm? Pengontrak yang bulanan atau tahunan? Rata-rata mereka yang tinggal di tempat kami nyaman betah ya, tapi ya kembali lagi ke kos mereka sih. Kami memang tawarkan beberapa opsi, mau bulanan, 3 bulanan atau tahunan. Itu dengan harga dan ini yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya enakan sih mungkin bagi mereka yang keluarga itu enakan tahunan. Enakan tahunan. Enakan tahunan. Itu karena memang ya udahlah settle maksudnya secara tempat strategis. Iya. Itu tempatnya sangat strategis di depan jalan raya, tapi raya. kontrakannya di belakang. Jadi kita nggak masuk gang, tapi secara privat kita dapat nggak bakal Dapat. kelihatan dari luar Gitu. sih. Itu bisa itu hanya dikontrak doang, nggak bisa dijual. Misalnya dibeli per unitnya, nggak bisa. Khusus kontrak aja. Ya barangkali kayak model apartemen atau apa kan, Iya, beli iya, unit, tanah mah tetap milik Enggak, 198 ini ya Aguna. Oh enggak bisa. Semua sewa. Oh semua sewa ya, mulai dari pertokoan, Food tadi food court sewa, terus tadi kontrakan itu sewa. Satu lagi, Apa ini lagi? buat teman-teman yang pengen buka usaha kuliner, kita tawarkan harga yang memang spesial bisa dibayar bulanan cukup 500.000 itu sudah dapat satu tempat ukuran 2x2 dan itu tidak ada di pungut biaya apa lagi, udah listrik, udah air, Itu pertanyaan listrik, air, keamanan, keamanan, kebersihan semua total udah 500 sebulan tuh di begitu area 198. 198 Bekasi. Ya, Pokoknya kalau yang mau tahu bisa cek langsung search di Google area 198 Bekasi. ya di situ udah ada mapnya, udah ada Nama itunya apa tuh? Mungkin nama perusahaan besar atau ini enggak? ya itu PT sebenarnya. PT apa itu? PT Unggul Bersama Brother. PT Unggul Bersama Brother. Bra Brother. Brother Saudara laki-laki. brother. Brother. Ya, brother. PT Utama Unggul Bersama Brother. bersama brother. PT UBB. Oh. Iya, itu jadi tadi di banyak pembicaraan kita tadi mulai dari awal bekerja yang tadi dari STM itu mungkin jurusannya karena jurusan ikut temen doang tapi tidak sesuai passion, jadi ya tadi pesannya mungkin harus sesuai passion semua tiap pekerjaan itu ya. Pembicaraan ini ambil baiknya, buang buruknya. Tapi jelas, banyak lah, banyak daging semua sih isinya nih pembicaraannya nih. Yang jelas gini, kalau kamu bekerja sesuai passion, sesuai hati, itu gak lagi mementingkan orang, gak terlalu mementingkan apa. Bahkan gaji kecil pun kamu bakalan nyaman di suatu tempat. Tapi nyaman. pertama, tapi sebaliknya ya, ada orang bekerja di situ yang nyaman. Iya. Kalau lu merasa itu kerja tidak ada masalah, sebenarnya itu lagi ada masalah. Karena lu berdiri di tempat yang di zona yang nyaman. Hanya memang hidup itu selalu tantangan. Insan itu Apa tuh? Lagunya adalah iya ada itu zona nyaman. Kita ini insan, bukan seekor sapi ya, itu lagu gitu. Kayak gitulah, lagu zona filosofi kopi itu lagu filmnya itu tuh. Oke. Sampai sekian, makasih nih atas obrolannya Terima kasih juga seputar. udah diundang. Oke, siap udah Sajiannya diundang luar biasa. tempat yang ya rame kan, namanya di kita di gang kecil untuk Indonesia Raya kan. Ya pokoknya gitu. Jadi obrolan seputar pekerjaan dari Bung Krisno yang sekarang di PT Unggul Bersama Brother. Di bidang tadi perumahan, properti, ada ruko, ada food court, terus ada kontrakan. Itu di sana di area 198 Bekasi. Bisa dicek di sana, mungkin cocok, mungkin pas. Apalagi tadi untuk yang para pedagang UMKM. Ya, kita 500.000 sebulan. Nggak cuma itu, kita dapat pendampingan, Dapat kita pendampingan. juga bantu pembinaan juga di situ. Jadi diharapkan orang yang nyewa kios di situ benar-benar mampu jualan dan survive. Oh iya, sip. Enak tuh udah. Pokoknya dikasih mentor lah ya, gratis lagi. Gratis. Mentor gratis. Oke, terima kasih. Ambil baiknya, buang buruknya semua. Kerja sesuai passion,
jangan terlalu di zona nyaman, cari sesuai passion kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.